Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 191 sampai dengan ayat 200 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم
thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ khalaq. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka di mana saja mereka kamu temui dan usirlah mereka dari tempat mana kamu tidak diusirnya. Dan usirlah mereka dari tempat mana kamu telah diusirnya. Fitnah lebih keji dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di sana. Jika mereka memerangimu, bunuhlah mereka. Itulah pembalasan yang tepat bagi orang-orang yang kafir. Catatan, fitnah dapat menimbulkan kekacauan yang akibatnya lebih hebat dari pembunuhan. Misalnya, mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya, menyiksa dan menindas mereka, serta mengganggu kebebasan mereka beragama dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-192, jika mereka telah berhenti memerangimu, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat 193, perangilah mereka hingga tiada lagi fitnah, dan masing-masing orang dapat menunaikan perintah agamanya dengan setulus-tulusnya kepada Allah semata. Jika mereka berhenti, tiada lagi permusuhan kecuali terhadap mereka yang zalim. Terjemahan ayat ke-194, pelanggaran pada bulan suci balaslah pada bulan suci itu juga, dan pelanggaran kepada sesuatu yang dihormati berakibat berlakunya hukum kisos. Barang siapa yang menyerangmu, serang pula lah ia sepadan dengan serangannya kepadamu. Namun bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang takwa. Catatan, bulan suci ialah bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Bulan-bulan itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Pada bulan-bulan itu mereka mempergiat perdagangan, mengunjungi tanah suci, dan sebagainya. Tetapi kalau mereka diserang pada bulan suci itu, mereka harus membalasnya pada bulan suci itu juga. Terjemahan ayat ke-195, dan sumbangkanlah harta bendamu di jalan Allah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kehancuran, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terjemahan ayat ke-196, tunaikanlah dengan sempurna ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Jika kamu terhalang untuk meneruskan ibadah haji padahal sudah berikhram, maka sembelihlah binatang kurban yang mudah diperoleh, dan janganlah kamu mencukur rambut sebelum binatang kurban itu sampai ke tempat penyembeliannya. Dan jika
ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya yang mengharuskan rambutnya dicukur, maka wajiblah ia membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Kalau keadaanmu telah aman kembali, barang siapa yang hendak mengerjakan umroh sebelum haji, wajiblah ia menyembelih binatang kurban yang mudah diperoleh. Barang siapa yang tidak memperoleh binatang kurban atau tidak mampu, sebagai gantinya berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi setelah kembali pulang. Jadi jumlahnya 10 hari penuh. Peraturan demikian berlaku bagi orang-orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu tahu bahwa hukuman Allah sangat berat. Terjemahan ayat ke-197. Masa penunaian ibadah haji itu beberapa bulan yang sudah dikenal. Barang siapa yang telah mengambil keputusan untuk menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, tidak boleh bercampur dengan istri, tidak boleh melanggar peraturan ibadah haji, dan tidak boleh bermusuh-musuhan pada waktu menunaikan ibadah haji itu. Apapun perbuatan kebajikan-kebajikan yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Dan lengkapilah perbekalan untuk hari kemudian. Perlengkapan yang terbaik ialah takwa. Karena itu bertakwalah kepadaku, dan hai orang-orang yang mempergunakan pikiran. Terjemahan ayat ke-198. Tidak ada dosanya bagimu berusaha mencari karunia Tuhanmu di musim haji, manakala kamu telah bertolak dari Arafah. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah sekitar Masyaril Haram. Ingatlah kepadanya menurut cara yang telah diajarkannya kepadamu, sebagaimana sekalipun kamu sebelumnya termasuk bilangan orang sesat. Terjemahan ayat ke-199. Kemudian berangkatlah beramai-ramai dari tempat bertolaknya orang banyak, dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat ke-200. Maka bila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka panjatkanlah puji-pujian kepada Allah sebagaimana kamu memuji-muji, membanggakan nenek moyangmu, atau lebih lagi dari itu. Di antara manusia ada yang mendoa, ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini. Bagi yang berdoa seperti itu, di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 sampai dengan ayat 200 beserta terjemahnya. Selanjutnya, terima kasih telah berkenan menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.